Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yusi, selamat Waalaikumsalam, Pak pagi. Tony. Selamat pagi. Mohon maaf ya, Pak. Saya ganggu Eh, waktunya Bapak. Kemarin itu saya sedang memikirkan sesuatu. Kok tiba-tiba ingat, wah ini kayaknya kalau ngobrol sama Pak Tony ini asik nih. Kayaknya bakalan punya solusi tuh pikiran saya. Makanya langsung WA panjenengan kemarin. Nggak ganggu kan ya Pak ya? Waktunya kalau saya ajak ngobrol sebentar ya Pak. iya, tidak mengganggu Pak Bu Yusi. Ini waktunya luang, eh, tidak ada kegiatan atau eh, pembelajaran diktat, jadi waktunya luang banget. Itu Bu Yusi. Oke, Alhamdulillah. Terus Oke, Pak Tony kabarnya sebelumnya bagaimana? gini, ya kabar saya itu baik sekali. Bagaimana Bu Yusi? Baik juga Pak Kabarnya? Tony. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Eh, Kayaknya tiba-tiba mobil saya kayaknya ada permasalahan yang sedang dihadapi ya begitu. Iya Pak Tony, saya ini sedang bingung ini menghadapi satu murid saya Pak Tony. Jadi saya itu punya murid. Muridnya saya itu laki-laki dan kebetulan dia itu sekarang sudah kelas 9 Pak Tony. Nah, cuman ada masalah Pak Tony. Dia itu akhir-akhir ini sering sekolah itu pasti tidur. Tidak hanya di jam saya, tapi hampir di semua mata pelajaran Pak Tony. Saya sampai bingung, ini saya mesti ngapain ini sama anak ini. Ya, jadi intinya eh, Suyushi itu punya murid di mana di setiap pelajaran itu sering mengantuk pada saat jam pelajaran begitu Kak Bu Yusi. Ya, betul, betul sekali Pak Tony. Saya sampai, aduh, iki piye sampai jegek itu kalau ngadepin anak ini diajak ngobrol ndak bisa, dijak ngopi yo. Wes mau bu, wes bu gak usah repot-repot. Saya bingung ini bagaimana cara saya untuk bisa membuat dia itu semangat sekolah gitu loh Pak Tony. Masa sekolah kok tidur terus dia itu? Iya, terus mungkin eh, sem- sebulan ini Bu Yusi sudah memberikan atau melakukan tindakan apa terhadap anak tersebut, itu Bu Yusi? Kalau tindakan yang saya lakukan Atau sebenarnya saya sudah berusaha ngajak ngobrol sih Pak Tony dari dia beberapa kali itu ya, eh, dia itu kalau saya singgung mengenai alasannya kenapa kok dia selalu ngantuk itu dia selalu bilang lah aku lo Bu saiki lo kerja lek bengi ngewangi bakul itu dia tuh bantu bakul bolang-baling itu loh Pak roti goreng itu loh di pasar sayur ya, mulai kerja jam 2 sampai habis subuh gitu. Terus saya tanya lagi dianya itu Pak, yo, eh kamu Ki kenapa kok bantu kerja kan bapak sama ibumu itu kan masih ada. Dia jawab ternyata kira-kira 3 bulan yang lalu itu ibunya baru saja bercerai bapak dengan bapaknya. Jadi sekarang perekonomian keluarganya itu sedang tidak baik-baik saja dan dia kasihan dengan ibunya yang berprofesi sebagai driver ojek online itu malam-malam baru pulang ibunya dia kasihan makanya dia tergerak untuk membantu ibunya supaya perekonomiannya itu tidak terlalu berat. Itu alasan yang dia kemukakan, Pak Tony. oh begitu. Jadi apakah Bu Yusi sudah melakukan diskusi
sama rekan sejawat atau kepala sekolah mungkin atau guru BK itu visi Iya, Bapak. Kebetulan saya terkait anak tersebut. Oke, kebetulan saya itu sudah berdiskusi dengan beberapa rekan guru, kemudian juga sudah dengan guru BK dan kepala sekolah. Yang sangat saya sayangkan, Bapak, sebelum anak ini kurang lebih 3 bulan ini dia membantu untuk ikut bekerja di pabrik roti goreng itu tadi. Dia tuh sebenarnya siswa berprestasi, Bapak. Dia kelas 8-nya kemarin itu menang OSN untuk mata pelajaran IPS juara 1 sekabupaten Bapak. Terus kemudian Hmm. nilai-nilainya juga tidak pernah turun, selalu di atas 90. Apapun mata pelajarannya, apapun tugasnya dia berusaha untuk mengerjakan. Cuman perubahannya sangat drastis saat orang tuanya bercerai. Saya juga sudah menanyakan terkait dengan apa yang dia rasakan. Sebenarnya kalau dibilang sedih, dia juga sedih dengan kondisi orang tuanya seperti itu. Tapi dia sudah sadar bahwa apapun keputusan yang diambil orang tuanya, dia menghormati. Dan sebagai bentuk baktinya dia kepada ibunya, membantu perekonomian dengan cara bekerja di pabrik roti goreng itu tadi. Walaupun sebenarnya secara resiko dia paham bahwa itu akan mengganggu belajar dan prestasinya. Seperti itu, Pak Tony. Begitu. Terus eh, peluang atau kemungkinan apa yang bisa ibu ambil? Oke, Jadi dari ya permasalahan itu mungkin kemungkinan ada peluang. Jadi peluang apa yang ibu lihat terus bisa diambil Bu Yusi? peluang dan kemungkinan yang bisa saya ambil Pak Tori sebenarnya dia tuh kan punya cita-cita ya Pak, pengen masuk ke apa SMA 1 kan favorit sekali. Tapi dengan Ya betul. kondisi nilainya yang seperti ini, dia itu sebenarnya juga saya tahu dia tuh stres. Malah bilang begini pada saya, Bu, aku ki sebenarnya pengen ke SMA 1, tapi kalau aku bantuin ibuku nanti terus-terusan kayak gini sekolahku pasti nggak karu-karuan, nilaiku tuh pasti jelek Bu, terus aku harus gimana Bu kayak gitu. Nah sebenarnya kalau dari apa dari yang saya lihat kesehariannya ya Pak Tony ya, dia tuh adalah anak yang Ya. rajin, dia adalah anak yang baik, dan saya punya rencana pribadi itu sebenarnya mencoba untuk menghubungi operator, tentunya dengan seizin kepala sekolah dan wali kelasnya untuk mendaftarkan dia agar bisa mendapatkan fasilitas yaitu PIP, Pak. Kan kalau saya tahu PIP itu membantu untuk pembiayaan anak ya, Pak ya. Cuman nah, kemarin itu saya konsultasi dengan operator sekolah saya tuh bilangnya bahwa PIP itu tidak bisa langsung cair, sedangkan dia sekarang sudah di kondisi kelas 9, dia harus apa ya Pak, harus segera memposisikan dirinya untuk bisa mempersiapkan jenjang pendidikan yang berikutnya. Jadi kalau operator saya bilang kalau PIP ini bisa cair, Bu, itu nanti terimanya dia nanti ya pas SMA. Nah, ini saya juga akhirnya pusing lagi karena saya paham betul bahwa sebenarnya permasalahan anak murid saya adalah masalah finansial. Seperti itu, Pak Tony. Jadi intinya permasalahannya berkaitan dengan finansial. Mungkin langkah atau rencana apa yang ibu lakukan supaya tujuan yang ibu eh, laksanakan itu bisa tercapai. Eh, Mungkin strateginya apa gitu, Bu.
Oh iya. Yusi. Oke, di sekolah saya itu sebenarnya ada Pak beberapa anak yang dari orang yang kurang mampu atau anak yatim, yatim piatu itu dibantu pembiayaannya oleh lembaga amal zakat yang kebetulan memang sekolah kami berkolaborasi dengan lembaga amal tersebut. Nah, sebenarnya ada keinginan saya untuk mendaftarkan dia gitu, untuk sebagai salah satu Hmm. penerima manfaat dari lembaga amal zakat itu. Nah, cuman saya masih maju mundur karena wali kelas dan kepala sekolah itu sudah mendaftarkannya ke PIP. Nah, ini saya terus terang ini Pak, saya belum berani untuk bilang ke wali kelasnya atau ke kepala sekolah untuk melanjutkan pendaftaran untuk mendapatkan manfaat dari lembaga amal zakat tersebut. Oh begitu. Terus kira-kira eh, Bu Yusi mengantisipasi dalam hal tersebut bagaimana? Untuk Kalau saya sih, mengatasi ya. ya 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 Bu, Ya, kalau saya sih, bagaimana eh, untuk bagaimana? mengantisipasi? Oke, kalau antisipasi yang sebenarnya saya pengen lakukan adalah ya tetap saya harus ngobrol lagi dengan kepala sekolah terkait pembiayaan sekolah dari siswa saya tersebut karena menurut saya dia itu eh, golden ticketnya tuh banyak atau banyak kelebihan yang dia bisa manfaatkan untuk mendapatkan peluang pendidikan yang lebih baik. Karena dia sendiri juga cerita bahwa keluarganya, ibunya itu hanya lulusan SMP dan itu adalah motivasi terbesar dia bagaimana dia agar bisa masuk ke sekolah yang favorit. Harapannya nanti dia bisa masuk ke universitas yang dia mau lewat jalur beasiswa atau prestasi seperti itu, Pak. Nah, saya berpikirnya kalau itu harus menunggu SMA, sedangkan sekarang itu sudah jelas kesulitannya di depan mata dan harus segera diatasi, maka harapan saya sebenarnya saya pengen cepat-cepat ngobrol ini terutama dengan kepala sekolah saya bersama dengan wali kelasnya mengenai hal tersebut. Seperti itu, Pak Tony. Ya begitu. Kira-kira Bu Yusi kapan melaksanakan apa diskusi atau sharing kepada kepada dan guru rekan-rekan gurunya itu Bu Yusi. Oke, Sehingga jadi akan permasalahan ini bisa terurai gitu. oke. Kalau menurut skala urgensi saya sih Bapak, kemarin kan saya juga sempat ngobrol dengan wali kelasnya dari anak tersebut itu mengatakan bahwa memang sebaiknya segera dibicarakan karena berkaitan dengan mempersiapkan dia untuk jenjang SMA seperti itu. Jadi mungkin besok mungkin Bapak ya, karena saya kemarin sudah ngobrol dengan wali kelasnya dan harapannya agar bisa segera diteruskan ke kepala sekolah biar masalah ini tuh biar segera teratasi karena kasihan gitu loh. Jangan sampai hanya karena Iya, ekonominya yang di bawah, anak tersebut tidak mendapatkan kesempatan yang sebenarnya dia bisa dapatkan. Begitu, Bapak. oh begitu. Mungkin ada permasalahan lagi mungkin Bu yang bisa dibicarakan pada sesi ini, pertemuan Sepertinya ini. tidak sih, Pak. Saya berasa ngobrol sama Pak Tony mendapatkan pencerahan gitu ya. Padahal sebenarnya saya sudah tahu, tapi mungkin karena belum nemu apa ya jalan-jalan tikus yang atau jalan-jalan pemecahan masalah itu berbicara dengan Pak Tony itu bisa membuka cakrawala saya tentang pemecahan masalah ini. Jadi sedikit sedikit banyak mempengaruhi atau membuka pikiran saya harus ngapain setelah ini. Kalau masalahnya kayaknya nggak ada deh Pak, cuman itu aja. Iya, iya. Oke, jadi pada pertemuan ini Bu Yusi telah menghadapi permasalahan yaitu mengenai siswanya, ya, di mana siswa tersebut
intinya eh, kurangnya kekurangan finansial, dan dari tersebut masalah tersebut Bu Yusi ingin membicarakan kepala sekolah dengan wali murid untuk mendaftarkan ke eh, bantuan Keuangan. kalian, Iya, bantuan untuk mendapatkan pemanfaatan atas lembaga amil bantuan zakat. bantuan amil zakat ya. Hmm. Eh, saya sebagai teman berharap mungkin segera ditindaklanjuti dan semoga sukses dengan eh, langkah-langkah yang akan Ibu ambil atau dilaksanakan. Eh, Begitu demikian pertemuan, kiranya ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya Biusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Tony? Alhamdulillah baik-baik saja Pak Agung. Bagaimana kabarnya Pak Agung? Alhamdulillah, saya juga baik sekali pada malam hari ini. Ya, Bapak Tony, tadi menghubungi saya, kira-kira ada apa ya? Jadi gini Pak Agung, saya ini langsung saja. Saya ini punya permasalahan Pak Agung. Oh, masalah apa itu? Permasalahan ini terkait dengan pembelajaran di dalam kelas Pak. Ya. Nah, hal ini fokusnya ini tentang materi matematika Pak Agung. Iya. Heeh. Nah, Terus? di materi pelajaran matematika di kelas 3 itu ada materi tentang perkalian. Dalam materi tersebut pada saat saya mengajar itu, murid yang saya ajar itu terlihat kurang antusias Pak Agung. Jadi saat diajar itu kadang ada yang ramai, mungkin ada yang bengong saja, bingung mau ngapain, nah gitu Pak Agung. Jadi eh, karena materi perkalian di kelas 3 itu eh, sangat penting itu Pak Agung. Jadi dasar dari materi itu nanti dilanjutkan ke kelas 4 itu berkaitan dengan nanti materi pecahan atau bangun ruang dan sebagainya itu. Karena itu saya, ya tujuan saya eh, mendiskusikan ini terkait permasalahan ini, saya ingin supaya eh, perkalian ini anak yang saya ajar, anak kelas 3 khususnya itu, yang saya ajar itu menjadi lebih antusias dan menjadi paham mengenai materi tersebut. Begitu ya. Jadi kalau saya simpulkan anak-anak ini kurang antusias begitu dalam mengikuti pembelajaran Betul sekali. matematika di kelas jenengan. Oke, kalau boleh Iya, tahu Pak Tony terkait dengan berapa persen siswa yang
istilahnya seperti yang dengan sampaikan tadi, yang kurang begitu bersemangat dalam pembelajaran tersebut di dalam kelas? Dari total 12 anak itu yang mungkin yang antusias itu cuma anak 5, Pak. Nah, anak 5, terus sisanya itu mungkin ya tidak antusias ya, mungkin boring atau bagaimana lah. Pokoknya kacau, Pak. Jadi Oh, indikatornya nanti tidak tercapai gitu, Pak. Yang kekhawatirkan yang saya khawatirkan itu ya indikator yang sudah ditetapkan itu tidak tercapai itu loh, Pak. jadi Gimana ini, Pak? dari 12 anak itu sejauh ini yang bisa mencapai bisa fokus dalam pembelajaran, terus Fokus. sekiranya potensi dalam mencapai indikator itu hanya 5 anak, sedangkan yang Ya, 7 anak ini dikhawatirkan tidak dapat mencapai indikator tersebut karena tidak bisa fokus dalam pembelajaran. betul sekali, Pak Agung. Jadi kita masuk ke yang 7 anak tadi ya. Ya 7 anak tadi kira-kira eh, sudah pernah jenengan tanya apa belum Pak Tony terkait dengan kenapa kok mereka malas-malasan? Pernah ada datanya nggak terkait dengan sikap anak tersebut? Waduh, kalau itu belum, Pak Agung. Jadi saya cuma hanya menyampaikan materi yang saya ajarkan, terus mulai dari program 1, 2, 3, sebagainya itu, Pak Agung. Jadi belum sempat menanyakan permasalahan pada anaknya itu, Pak. Hmm. Iya, iya, iya. Pak Tony, menurut Anda ini, menurut jenengan, pentingkah kita dalam mengetahui profil belajar siswa? Kalau menurut saya itu melihat latar belakang itu sangat penting, Pak Agung. Jadi untuk mengetahui anak itu minat dan bakatnya itu di apa gitu, Pak. Jadi Begitu ya. kaitannya itu dengan apa, Pak Agung? Dengan gaya belajar anak. Ya, Ya. tuh. Cuma saya itu belum tahu eh, background anak itu. Jadi saya belum menanyakan secara intens eh, apa sih latar belakangnya kok sampai dalam dalam proses pembelajaran di kelas itu kok eh, anak satu persatu itu kok seperti itu ya, itu belum saya tanyakan satu persatu gitu Pak Bung. Oh, begitu ya. Apakah menurut Anda, menurut jenengan, hal itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab anak itu malas belajar ketika mengikuti pembelajaran tertentu? Pak, iya Pak. Pengaruh itu termasuk faktor karena jadi anak yang tidak bisa terus akhirnya mengganggu temannya yang atau nggak tahu fokus apa tidak bisa juga nggak tahu. Kalau sebagai guru kan kita tidak boleh mengejas anak tidak bisa, tapi ya, salah satu murid itu tidak fokus pada pembelajaran, akhirnya yang tidak fokus itu mengganggu temannya, akhirnya yang temannya yang lainnya juga ikut terganggu, akhirnya juga tidak fokus dalam materi tersebut. Terus Gitu. Jadi terkait Pak, dengan pembelajaran jenengan di kelas, terkait tujuan tadi pembelajaran matematika kan, tadi ada anak yang kurang bersemangat atau kurang ada yang bersemangat. Menurut jenengan, apakah sejauh mana metode yang sudah jenengan lakukan terhadap anak-anak tersebut? sejauh ini saya masih menggunakan metode
teaching center Pak Agung. Jadi berpusat pada guru gitu. Oh, begitu Ya ya. itu. Nah, terus masih menggunakan media buku paket saja. Itu aku nggak tahu nih apakah dengan metode itu kok masih saya rasa kok dalam pembelajaran ini kok masih kurang maksimal gitu loh Pak Agung. Oh, iya, iya, iya. Begitu Itu. ya. Terus kira-kira menurut jenengan apakah itu juga sebagai salah satu faktor permasalahan murid-murid jenengan di kelas itu kurang bersemangat? Kayaknya menurut saya dampak dari metode yang saya ajarkan itu dampaknya pengaruhnya ke siswa. Jadi ya pembelajaran berdasar berpusat pada guru akhirnya siswa itu terpengaruh atau berdampak dengan kualitas belajarnya gitu Pak. Oh, Jadi metode pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu mempunyai berdampak pada murid. Itu loh Pak Agung intinya. iya, 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 iya. Nah, jadi sejauh ini eh, jenengan hanya menggunakan satu metode teaching teacher center, sehingga Teacher center. eh, dari hal yang sudah jenengan lakukan itu kurang kurang begitu membuat anak-anak bersemangat gitu ya Pak Tony. Ya, Terus iya kira-kira Pak. Pak Tony, hal apa yang Langkah. rencana apa yang atau langkah apa yang akan jenengan lakukan agar anak-anak tadi bisa lebih bersemangat lagi setelah melihat Satu saya ini, pengalaman jenengan yang ya, tadi? saya itu berdasarkan yang mungkin yang sudah saya alami tadi, saya ingin mengubah gaya mengajar saya, Pak. Jadi di mana sebelumnya saya itu mengajar based on teacher. Nah, itu saya ingin mengubah based on student. Jadi saya ingin mm, menyampaikan materi tersebut sesuai dengan gaya belajar anak. Jadi setiap anak itu punya karakternya masing-masing Pak Agung. Mungkin eh, ada yang berat, ada yang macam-macam. Karena kemarin itu di CGP ada materi berdiferensiasi itu, saya ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi itu Pak Agung. Nah, Oh, jadi begitu ya. Jadi saya jenengan nyoba ini itu, pengen mengaplikasikan apa namanya rencana jenengan mengimplementasikan. mengimplementasikan pembelajaran Iya, berdiferensiasi di kelas jenengan agar ya itu anak-anak rencana di saya kelas seperti jenengan itu. bisa menjadi lebih bersemangat begitu. Ya, yang ketiga itu saya ingin memanfaatkan ini Pak Agung. Kemarin itu dapat bantuan Chromebook. Nah, itu saya ingin memanfaatkan Chromebook itu sebagai media pembelajaran untuk anak. Nah, jadi tidak hanya berfokus atau terpaku pada media di buku Oh paket iya. waktu. Jadi saya mau kolaborasikan pembelajaran diferensiasi dengan Chromebook itu Oh bagus. iya. Oh, dengan harapan nanti anak-anak menjadi lebih bersemangat dengan adanya media
dan Iya, cara belajar yang sesuai dengan karakter siswanya jenengan ya. iya Pak Agung. Wah, iya. Luar biasa sekali Pak Tony ya di Iya. jenengan dalam memberikan eh, pelayanan terhadap siswa-siswi jenengan. Terus begini Pak Tony, kira-kira kapan jenengan akan melakukan rencana itu? Rencana ini mungkin saya mulai di eh, besok ya. Besok ini saya coba dalam kurun waktu selama 1 minggu dulu. Apakah ada dampak perubahannya apa belum? Nah, jadi nanti saya coba terapkan dulu Pak Agung. Itu. Nanti kalau kemungkinannya presentasinya mungkin dampak dari pembelajaran sampai 90, nah, mungkin saya ajukan ke belajar berdiskusi dengan kolaborasi dengan kelompok tersebut Pak Bro. Oh iya, sangat super sekali Pak Tony ya. Terus Pak Tony, kira-kira Pak Tony dari rencana kerja jenengan yang akan ingin jenengan implementasikan ke anak-anak tersebut, kira-kira apakah ada potensi kendala yang mungkin akan jenengan hadapi di tengah jalan nanti? Kendala mungkin eh, karena mengenalkan kelompok Pak Agung. Mungkin anak kelas 3 mungkin masih diberi ada yang nyambung apa Pak nyambung. Oh, paham apa belum artinya kalau kendalanya mungkin seperti itu. Kalau dari kendala itu mungkin saya antisipasinya itu saya mungkin membantu diberikan contoh. Terus kalau masih ada yang belum paham mungkin teman sebayanya mungkin membantu itu Pak. Oh, jadi Yang kedua kendalanya itu ada. kendalanya Hah? ya yang kedua itu kendala tentang internet aku. Oh, iya, iya, iya. Yang kadang itu stabil kadang tidak itu aja. Berarti Ya kalau gitu. bisa saya simpulkan, mungkin ada potensi kendala itu di eh, apa kelancaran dalam Ya, anak mengoperasikan Chromebook yang tadi jenengan sampaikan ya, bisa diatasi dengan tutor teman sebaya ataupun bimbingan dari jenengan. Terus kalau yang iya kendala Pak. internet tadi, untuk solusinya mungkin bisa disampaikan. Mungkin kalau kendala internet itu mungkin terkait jaringan Pak. Mungkin kaitannya dengan speed, kecepatan, bandwidth-nya itu Pak. Nah, jadi ya mungkin masih berjam, mungkin masih oke aja Pak. Kalau untuk kelas rendah, untuk kelas 3 itu masih, mungkin saya rasa mungkin masih berjalan dengan lancar lah. Itu Pak. Oh iya, luar biasa super sekali Pak Tony. Tadi sudah menemukan ya solusi dari permasalahan jenengan, Iya, sudah jenengan sampaikan, sudah membuat rencana aksi, dan juga rencana implementasi. Jadi silakan dicoba nanti diimplementasikan ke anak-anak dan semoga ini bisa berhasil diterapkan pada anak-anak pada nantinya. iya, iya Pak Agung. Terima kasih atas pencerahannya Pak Agung. Iya. Sama-sama Pak Tony. Semoga sukses di kemudian. Iya, hari. sama-sama Pak Agung. Ya, saya rasa cukup Assalamualaikum Pak Tony ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap Pak Waalaikumsalam Agung. warahmatullahi wabarakatuh.